Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam budaya, salam kebajikan, Om Santi Om. Memperkenalkan, nama saya Bimanyu, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Syekh Yusuf. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa-bangsa yang beragam agama, suku, ras, dan budaya. Namun di tengah perbedaan itu, kita disatukan oleh satu dasar negara yang menjadi pedoman bersama, yaitu Pancasila. Dalam pandangan banyak orang, agama dan Pancasila seolah berada di dua ranah yang berbeda. Padahal jika kita melihat dari lebih dalam, Pancasila dan agama sesungguhnya berjalan di jalan yang sama, jalan menuju kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan. Dalam video ini, saya berkesempatan mewawancari 4 tokoh agama dan pemuka agama, yaitu Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Bersama mereka, saya ingin menggali bagaimana setiap agama yang memandang nilai Pancasila dan bagaimana ajaran moral agama bisa selaras dengan semangat beragama kita. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Memperkenalkan, nama saya Bimanyu, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang. Dan nama Bapak siapa? Nama lengkap Bapak siapa? Nama panggilan Bapak siapa? Serta agama yang jangan atau diwakili. Kenalkan, nama saya Faruk Fauzi, biasa dipanggil Faruk. Di sini saya berperan sebagai pendidik anak-anak atau dalam istilah kita mengaji dan ngomong umat yang belum agama saya Islam. Ya, saya izin bertanya ke Bapak. Ya, boleh. Apakah ajaran agama yang Bapak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Oh, sangat sesuai dengan Pancasila. Salah satunya adalah sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, sebab kita menjadi warga Indonesia syaratnya harus bertuhan. Sesuai dengan ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad. Dan masih banyak lagi contoh tentang gotong royong, keadilan sosial, dijunjung tinggi dalam agama Islam, seperti kita saling tolong menolong. Nah, kita juga diwujudkan dalam Islam itu sesama Islam memberikan satu tubuh dan kita harus bersatu, makanya sesuai dengan sila yang ketiga Pancasila Persatuan Indonesia, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Apakah ada ajaran atau nilai khusus dari agama Bapak yang sangat mendukung pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari? Ya, khususnya tentang ketuhanan, kita salah Pancasila. Kita mengakui Tuhan yang satu, yaitu Qul huwallahu ahad, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dan masih banyak contoh lagi tentang gotong royong, tentang kemanusiaan, kita menghormati sama manusia. Nah, seperti kita saling tolong menolong, ketika tetangga kita sakit, kita tidak memandang agamanya apa, siapakah dia, sukunya apa. Nah, itu sesuai dengan ajaran agama Islam dan sesuai dengan ajaran Pancasila, kita harus saling tolong menolong. Itu salah satu contoh ajaran Islam yang sesuai dengan Pancasila. Misalkan Bapak memberikan contoh bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila tercermin dalam ajaran atau kehidupan umat di agama Bapak? Salah satu contoh dalam Islam adalah kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi dalam Pancasila adalah nilai gotong royong. Kita juga menghormati manusia, walaupun siapapun itu tidak memandang agama. Nah, sebuah manusia itu sama di mata Allah, makanya sesuai dengan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dan masih banyak lagi contoh dalam ajaran Islam yang sesuai dengan Pancasila. Dalam pandangan Bapak, bagaimana wujud nyata kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar? Wujud nyatanya ketika ada yang sakit, kita saling membantu, walaupun beda agama. Ketika ada yang kerepotan, contohnya ada yang pernikahan, ada yang melahirkan, apapun itu kerepotan tetangga dalam lingkungan ini, kita tidak akan memandang agamanya apa, sukunya apa, kita pasti saling
membantu. Itulah salah satu contoh kerukunan di lingkungan kita. Menurut Bapak, apa saja tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika saat ini? Belum, sebetulnya kalau tantangan sudah tidak ada sekarang. Sebab kita sudah saling mengerti, saling menghormati, kita saling tahu setiap agama itu mempunyai ajarannya sendiri-sendiri. Jadi kita tidak menyalahkan salah satu agama. Nah, kita menghormati. Ya paling tantangannya ketika kita apa istilahnya, yang jelas sudah tidak ada tantangan kalau menurut saya, kalau di lingkungan saya ya, karena sudah saling mengerti dan saling menghormati ketika agama satu dengan agama yang lain mempunyai keyakinan sendiri-sendiri. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi perbedaan agar tidak menimbulkan konflik, melainkan memperkuat persatuan? Kita toleransi. Itu tadi, supaya tidak ada konflik ketika contohnya agama Islam mengadakan perayaan, agama yang lain kadang malah membantu kerepotan kita. Sebaliknya, ketika agama Kristen ada perayaan, yang Islam pun membantu dan menjaganya. Kita saling menghormati sesuai dengan keyakinan masing-masing, selama itu tidak keluar dari akidah kita. Bagaimana menurut Bapak peran Pancasila dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara? Peran Pancasila sangatlah penting dalam membentuk kehidupan bernegara, karena Pancasila mengatur dari segi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan. Nah, itulah yang peran Pancasila sangat penting dalam mengatur persatuan dan kesatuan di negeri Indonesia ini. Menurut Bapak, bagaimana generasi muda dapat berperan aktif dalam menjaga toleransi dan kerukunan antarumat beragama? Supaya generasi muda itu bisa berperan aktif, karena pemuda itu adalah penerus bangsa, pemuda harus berpendidikan. Yang kedua, dibikinin wadah keorganisasian pemuda, salah satunya kalau di saya Karang Taruna, kalau di Islam umpamanya remaja Islam masjid dan seterusnya. Setelah bikin wadah, kita adakan gotong royong, bakti sosial, itu bisa membantu menjadi mempersatukan pemuda yang berperan untuk pembangunan bangsa Indonesia. Jika Bapak bisa menyampaikan satu pesan singkat untuk seluruh masyarakat Indonesia, apa pesan itu agar kita tetap hidup damai dalam perbedaan? Taman indah karena bermacam banyak. Nah, Indonesia indah karena berbagai macam suku, bangsa, dan agama. Ketika semua itu dijadikan menjadi Bhinneka Tunggal Ika, itulah keindahan Indonesia. Makanya ada semboyan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selamat malam Bapak. Perkenalkan nama saya Bimanyo, bisa dipanggil Abi. Saya prodi pendidikan bahasa Inggris di Universitas Islam Syekh Yusuf. Nama lengkap Bapak siapa? Nama panggilan Bapak siapa? Peran atau kegiatan keagamaan serta agama yang dianut atau diwakili. Nama saya Judi Sofianto Bakara, dipanggil Sofian, karena saya suku Batak juga sering panggil Bakara gitu, marga gitu. Jadi saya dari Gereja Sidang Jemaat Allah. Jadi saya di gereja itu sebagai pembicara juga dalam di gereja tersebut. Menurut Bapak, apakah ajaran agama yang Bapak anut sejalan dengan nilai Pancasila? Yang menurut saya itu Pancasila. Bisakah Bapak memberikan contoh bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila tercermin dalam ajaran atau kehidupan umat di agama Bapak? Yang pertama itu saling toleransi, saling bersosial begitu, saling menghargai satu dengan yang lain. Contohnya kalau di kebaktian itu kan ada gitu kan. Kadang kalau ibadah keluarga itu jadwalnya itu jam 5 sampai jam 8. Cuma kan maghrib kadang kan
ke kan itu belum selesai jam 5 itu kadang jam 6 baru mulai. Dan azan maghrib kan jam jam 6-an ya. Jadi ketika azan maghrib apa, kami berhenti dulu. Itu saling menghargai gitu ya. Satu dengan lain. Apakah ada ajaran atau nilai khusus dari agama Bapak yang sangat mendukung pengamalan Pancasila di kehidupan sehari-hari? Lebih mengasihi dan lebih kebersamaan itu ya, gitu ya. Apalagi kalau di gereja itu, kalau lagi Natal itu memberikan sembako. Itu lebih utama gitu. Tapi yang lebih membutuhkan itu yang ditanamkan itu ketika Natalan, ketika sembako dan ketika Paskah juga gitu. Jadi itu yang ditanamkan karena kita kan tidak ada di lingkungan berbeda agama. Dalam pandangan Bapak, bagaimana wujud nyata kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar? Dalam nyata ya, ya itulah kalau ada gotong royong di lingkungan itu ya turun gitu, membantu gitu ya. Kalau ada pembagian sembako ya dibagi gitu. Ya itulah nilai-nilai kehidupan nyatanya gitu, kebersamaan itu. Bagaimana peran tokoh agama dalam menjaga hubungan harmonis antar umat beragama? Bagaimana Bagaimana peran tokoh agama dalam menjaga hubungan harmonis antar umat beragama? yang kami itu kan kalau antar gereja ada, antar budaya antar agama juga ada gitu ya. Paling kalau ada ikut ikut rapat-rapat begitu antar beragama juga, ya ikut aja gitu, ikut rapat gitu supaya menjalin kebersamaan itu gitu. Nah itu. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi perbedaan agar tidak menimbulkan konflik, melainkan memperkuat persatuan? Kalau kami lebih, kalau kami lebih hukum yang utama kasih sih. Nah, jadi mau bagaimanapun masyarakat itu menanggapi ke Kristen ini, ya harus ada kasih, mengasihi. Kalau yang kita mengasihi yang lebih cocok kepada kita, itu hukumnya nilainya tidak ada. Tapi kalau yang membenci kita, kita yang mengasihi yang membenci kita, itu yang lebih utamanya gitu. Tapi itulah yang terapannya itu kasih gitu. Begitu. Bagaimana menurut Bapak peran Pancasila dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara? Sebenarnya bukan Pancasilanya yang berperan, tapi lebih ke tokoh-tokoh agamanya. Itu udah luar biasa Pancasila ini. Ada ketuaan yang Maha Esa, biasanya ada 5 putri itu luar biasa. Itu udah luar biasa. Cuman lebih ke tokoh-tokoh agamanya gitu ya. Bagaimana itu, yang seperti saya bilang itu, menerapkan kasus itu, data wajaran tokoh agamanya apa yang disampaikan ke masyarakatnya tentang yang minoritas dan mayoritas kita nggak tahu gitu. Lebih ke bukan ke Pancasilanya tapi ke tokoh agamanya gitu. Untuk melindungi, untuk menyatukan hal ini. Menurut Bapak, bagaimana generasi muda dapat berperan aktif dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama? Kalau saya, kalau generasi muda lebih untuk mencocokkan itu jangan dibawa dulu masalah keagamaan. Yang lebih dibawa dulu ke hobinya dulu. Contohnya sepak bola. Kalau anak muda ada rasa sukanya hobinya sepak bola, otomatis kalau dia mau menerima eh, temannya ini, pasti akan hobinya itu, sukanya itu akan menyatu begitu. Akan menyatu begitu. Lebih kita mencari dia ke hobinya, kemauannya apa gitu. Jangan dulu kau bawa ke masalah keagama-agamaan gitu.
apabila main basket, main catur, main apa, otomatis kan dari situ, dari hobinya itu, dari kebiasaannya itu akan timbul gitu kebersamaan, persahabatan gitu kan. Dari situ sih kalau saya melihat generasi mendidik ke situ gitu, ke situ. Otomatis kalau pemain bolanya ada Batak, ada Jawa, ada Cina, ada Islam, ada Kristen, walaupun itu beda-beda agama, ada hobinya itu, saya yakin dan percaya nilainya itu timbul dari adanya hobinya itu gitu ya. Itu yang lebih utama sih saya ajarin juga ke pemuda gereja juga supaya jangan mengkotak-kotakan gitu. Saya lebih di situ. Jika Bapak bisa menyampaikan satu pesan singkat untuk seluruh masyarakat Indonesia, apa pesan itu agar kita tetap hidup damai dalam perbedaan? NKRI nilai mati. Pancasila betul-betul Pancasila itu adalah yang Tuhan berikan ke pemimpin kita yang pertama kali memimpin Indonesia itu udah luar biasa. Ya. Jadi jangan karena perbedaan baik itu suku, agama dan apa itu menimbulkan ada perpecahan. Bersatu kita teguh, bercerai kita itu ini dia apa? Selamat sore Ibu. Memperkenalkan nama saya Abimanyu, biasa dipanggil Abi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Syed Yusuf. Nama lengkap Ibu siapa? Nama panggil Ibu siapa? Peran atau kegiatan keagamaan serta agama yang dianut atau diwakili. Ya, perkenalkan nama Ibu Jeromangku Istri Sugi Purwanti. Saya biasa dipanggil Bu Mangkupur di sini. Menurut Ibu, apakah jarak agama yang Ibu anut sejalan dengan nilai Pancasila? Ya, ajaran Ibu mengenal yaitu adanya Pancasrada. Kalau di Indonesia kan Pancasila ya. Nah, di dalam Pancasila, sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Di mana di Pancasrada kita juga percaya dengan adanya Brahman atau Tuhan. Jadi konsep kami sama dengan Pancasila dengan sila yang pertama bahwa kita sama-sama percaya dengan adanya Tuhan. Itu dari yang pertama. Yang kedua, percaya dengan adanya Atman. Kita di dalam Pancasila juga di situ ada kemanusiaan ya. Jadi bahwa manusia itu pasti ada percikan Tuhan. Itu jadi dasarnya itu intinya sama di dalam apa yang tertulis di Pancasila dengan apa yang ada tertulis di keyakinan umat itu Hindu yaitu Pancasrada. Pancasila. Ya. Bisakah Ibu memberikan contoh bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila tercermin dalam ajaran atau kehidupan umat di agama Ibu? Ya, di dalam Pancasila di situ kan ada yang namanya kemanusiaan ya, kemanusiaan. Jadi kita itu bahwa di dalam ajaran Hindu kita mengenal Wasudewam Kutumbakam. Kamu adalah saya adalah kamu. Berarti manusia itu pada dasarnya sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Disitulah bahwa dituliskan kita sejalan dengan ajaran Pancasila. Apakah ada ajaran atau nilai khusus dari agama Ibu yang sangat mendukung penyelama Pancasila di kehidupan sehari-hari? Ya banyak. Kita mengenal yang namanya Trihita Karna, ya kan? Kita mengenal konsep yang namanya Trihita Karna bahwa kita itu harus berdamai dengan Tuhan. Ya, kita percaya dengan adanya Tuhan. Jadi kita mengadakan komunikasi dengan Tuhan. Nah, selain kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita juga menjaga lingkungan yang ada di alam ini, bahwa kita bersinergi dengan lingkungan ini. Nah, yang ketiga, kita harus bersinergi dengan sesama makhluk hidup. Nah, jadi kalau kita bisa
bersinergi dengan 3 orang itu akan terjalin komunikasi yang baik dan bisa menciptakan kedamaian. Kita tidak memandang mau agama apa, mau apa, kalau kita sudah bisa berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, berkomunikasi dengan alam dengan baik, bisa menjalin komunikasi dengan sesama manusia dengan baik, itulah kita akan tercapai hidup damai. Dalam pandangan Ibu, bagaimana wujud nyata kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar? Kalau kerukunan sudah langsung bisa dilihat. Tetangga kita aja wihara. Ya, ya kan? Nah, di dalam kita bertetangga, kita saling meminjamkan tempat parkir. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Jadi kita saling tolong menolong. Kalau seandainya kita lagi ada acara, kita minjem tempat parkir sebelah. Begitu juga tempat sebelah. Kalau lagi ada acara, dia pasti minjem lingkungan sini. Nah, yang kedua, saling komunikasi. Jadi seandainya kita ada acara, pasti kita akan memberitahukan tetangga kita. Begitu juga tetangga kita. Kalau dia punya acara, pasti dia berkirim surat kepada kita. Supaya acaranya itu sama-sama saling berjalan dengan sinergi dengan baik. Itulah wujud kami menghargai toleransi sesama agama di wilayah sini. Bagaimana peran tokoh agama dalam menjaga hubungan harmonis antar umat beragama? Di sini peran tokoh kita khususnya di Kota Tangerang, kita tokoh-tokoh agama itu selalu mengadakan pertemuan yang namanya FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, khususnya yang ada di Kota Tangerang. Jadi kita setiap bulan itu ada pertemuan, baik dari pihak tokohnya, pihak pemudanya, itu sudah terimplementasi di Kota Tangerang ini. Jadi seandainya ada acara-acara besar, kita juga kayak kemarin pawai besar, kita semua seluruh tokoh agama yang ada di Kota Tangerang ini, kita bersatu untuk merayakan tadi Kota Tangerang. Nah, itulah wujud nyata kita menghormatin atau kita bersinergi dengan agama orang lain. Menurut Ibu, apa saja tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika saat ini? Kalau sekarang yang jelas, kalau di pura ini, kita tidak pernah menghadapi tantangan seperti itu. Karena di Kota Tangerang ini, dari kelurahan, dari Kota Tangerang, terjalin dengan damai. Karena semuanya bersinergi, sampai wali kotanya, ininya, semua bekerja sama dengan baik, khusus untuk di Kota Tangerang ini. Jadi tidak ada kendala yang kita hadapi. Menurut Ibu, bagaimana cara mengatasi perbedaan agar tidak menimbulkan konflik, melainkan memperkuat persatuan? Nah, kalau supaya kita tidak ada konflik, hal yang mendasar itu kita adalah selalu ingat akan kasih. Ya, welas asih. Kalau orang sudah mempunyai dasar, yaitu kasih sesama ciptaan Tuhan, dia tidak akan membedakan dia dari ras mana, agama mana. Yang penting dia selalu kasih mengasihi sesama ciptaan Tuhan. Dalam doa aja kita mendoakan Om Loka Samesta Sukina Bhawantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Jadi kita doa aja, kita tidak mendoakan golongan. Kita mendoakan semoga semua makhluk berbahagia. Itu udah salah satu wujud bahwa kita itu mengedepankan kasih. Menurut Ibu, peran Pancasila dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Kalau peran Pancasila sebetulnya tokoh-tokoh bangsa kita itu sudah sangat manis dan bagus kalau semua itu diterapkan. Tapi kembali lagi kepada manusianya kan, dia menerapkan peraturan atau undang-undang yang ada atau tidak. Karena undang-undangnya sudah bagus, tapi kembali lagi ke
SDM-nya dia nggak mempunyai sifat-sifat kenegaraan yang murni. Jadi kembali lagi bukan aturannya, tetapi manusianya itu sendiri bisa nggak melaksanakan aturan yang sudah kita, dasar negara yang sudah kita yakinin itu. Sebetulnya itu sih, kalau dia mau bisa mengimplementasikan pilar-pilar bangsa yang ada, yang dicetuskan oleh istilahnya tokoh-tokoh bangsa dulu, kita akan damai-damai aja. Tapi kembali lagi ke manusianya, SDM-nya, karakter manusianya bagaimana. Kan begitu. Menurut Ibu, bagaimana generasi muda dapat berperan aktif dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama? Kalau kita secara dini, sekarang yang nyata dengan program pemerintah ada P5 ya. Nah, sekarang kan ada nih program P5 nih. Jadi anak-anak dari dini itu sudah dikenalkan dengan dia saling mengenal tempat ibadah. Jadi setiap sekolah-sekolah ini saling mengunjungi tempat-tempat ibadah. Jadi dia mengerti, oh ini tempat ibadah orang Hindu ya. Oh ini tempat ini. Dari kecil, dari sedini mungkin kita sudah kenalkan perbedaan itu. Kita tuh hanya beda berkomunikasi menghadap Tuhan. Tetapi begitu kita keluar dari menghadap Tuhan, kita sama manusia sosial, bahwa kita butuh dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup dengan lingkungan sendiri atau satu golongan, satu jenis. Kan nggak bisa. Kita hidup di pasar itu beli sayur, siapa yang masak? Beli beras, siapa yang nanam? Ya kan, kita nggak mengenal agama apa itu yang bikin makanan. Itu siapa yang bikin pabrik. Nggak bisa mengenal seperti itu kan. Makanya kita nggak akan bisa hidup sendiri sebagai makhluk sosial, ya kita hidup bareng. Cuma kita menyadari bahwa kita beda dalam berkomunikasi dengan Tuhan. Itu yang harus benar-benar ditanamkan kepada khususnya bangsa Indonesia. Jika Ibu bisa menyampaikan satu pesan singkat untuk seluruh masyarakat Indonesia, apa pesan itu agar kita tetap hidup damai dalam perbedaan? Nah, ya kita harus sadar kita sebagai bangsa, negara, NKRI yang berdasarkan dengan dasar Pancasila, hayatin itu Pancasila dengan baik. Jangan cuma dihayatin, implementasikan itu Pancasila. Kalau dia benar-benar mengimplementasikan Pancasila dengan baik, dia akan bisa menciptakan NKRI ini terus bersatu. Karena apa yang sudah dicetuskan oleh tokoh-tokoh bangsa zaman dulu itu sudah sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya kan, itu sudah rumus, sudah resep yang sangat jitu sekali dengan kondisi kita yang memang beda suku, beda agama, beda bahasa. Di situ sudah dipakai resepnya. Makanya itu benar-benar dipahamin, dipelajarin, diterapkan dari sedini mungkin bahwa itu kita itu berbeda dalam satu jenis, tapi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu harus dijalankan dengan baik. Itu pesan Ibu. Jadi benar-benar pelajarin pendidikan moral Pancasila ini dengan benar. Selamat sore Ibu. Nama saya Abimanyu, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Said Joseph. Nama lengkap Ibu siapa? Nama panggilan Ibu siapa? Para kegiatan keagamaan, serta agama yang dianut atau diwakili Ibu. Saya namanya Emma Kumari sebagai tokoh agama muda. Saya anut di agama muda. Menurut Ibu, apakah jalan agama yang Ibu anut sejalan dengan nilai Pancasila? Ya, pasti. Ya, karena kita juga mengutamakan kehidupan ini dengan nilai-nilai luhur sesuai dengan Pancasila. Harus bisa menjibahkan sama manusia atau juga saling kerukunan. Bisakah Ibu memberikan contoh bagaimana nilai-nilai dalam Pancasila mungkin dalam ajaran atau di debat kompak di agama? Dalam sesuai dengan yang ada menurut Pancasila dalam agama. Dalam agama kita saling
yang cari toleransi antara satu agama dan lainnya, juga saling membantu masyarakat, sultan sesama ikut masyarakat. Apakah ada ajaran atau nilai khusus dari agama ibu yang sangat mendukung pengamalkan Pancasila di kehidupan sehari-hari? Yang jangan diganggu pada orang lain, sesuai dengan akan sambil sama apa yang kamu berbuat itu yang akan kamu dapatkan. Maka berbuat baiklah pada sesama, tidak melihat siapa itu atau agama apapun, sama-sama dan saling itu kalau dalam hal yang baik. Dalam pandangan ibu, bagaimana wujud nyata kerukunan antar umat beragama di lingkungan sekitar? Iya, contohnya di wilayah kami ada beberapa agama. Dibiarkan mereka agama masing-masing. Kalau hari Minggu kami pelihara dia ke gereja, silakan. Dia yang muslim mau ke masjid, silakan. Tidak mengganggu ibadah masing-masing. Dan silakan kita saling menghargai agar dengan tercipta. Bagaimana peran tokoh agama dalam menjaga harmonis antar umat seagama? Yang harus saya katakan bahwa kita jangan mencela agama orang lain seolah-olah agama kita paling baik. Jadi kita harus menghargai apapun yang beliau yakini, silahkan. Yang penting kita senantiasa selalu jaga kebaikan. Agama kami yang diajarkan harus kebaikan dan semuanya. Karena istilahnya kalau menghargai ciptaan Tuhan, menghargai semuanya. Harus baik. Menurut ibu, apa saja tantangan yang dihadapi masyarakat dalam menerapkan nilai Bhinneka Tunggal Ika saat ini? Sepertinya sih kalau yang angkatan lama barangkali karena paham dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu bermacam-macam aliran terkait tujuan ya. Jadi tujuan kita itu tujuannya adalah kebaikan, tujuan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kita antara walaupun berbeda-beda dari suku bangsanya, dari adat istiadatnya, kita sama-sama jalan sama. Tapi pada saat sekarang anak-anak tak terapkan atau tidak minta pada zaman kami harus saling Bagaimana cara mengatasi perbedaan agar tidak menimbulkan konflik, melainkan memperkuat persatuan? Ya, kita merasakan bahwa kalau memang sama-sama ciptaan Tuhan, kita hargai siapapun dia dari mana asalnya, karena kita bangsa Indonesia satu tujuannya, satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air. Maka berikan bangsa Indonesia yang kuat. Itu saja, Pak. Bagaimana menurut ibu peran Pancasila dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara? Kami rasa sangat baik sekali kalau menerapkan benar Pancasila itu, karena dalam hidup Pancasila itu mengandung satu agama dulu kami karena mempersatukan dengan ada Tuhan yang Maha Esa, dengan ada persatuan Indonesia dan kerakyatan dan juga adanya keadilan sosial. Sangat baik sekali. Menurut ibu, bagaimana generasi muda dapat berperan aktif dalam menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama? Ya, pada saat sekarang ini adanya modernisasi itu sangat baik sekali supaya antara satu dan yang lainnya selaras jalan tengah, supaya bisa saling menghargai satu sama lainnya. Adanya modernisasi. Jika ibu bisa menyampaikan satu pesan singkat untuk seluruh masyarakat Indonesia, apa pesan itu agar kita tetap hidup damai dalam perbedaan? Ada seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada, kami yakin semuanya karena kita sudah ada satu wadah adalah Pancasila yang mempersatukan antara satu dengan yang lainnya. Marilah kita sama-sama menghargai agama satu sama lainnya. Ada tujuannya semuanya adalah Tuhan yang Maha Esa juga menginginkan hidup bahagia, bukan hidup yang membahayakan atau hidup yang memberikan penderitaan orang lain. Marilah kita dukung semuanya untuk sama-sama menjaga kerukunan, baik kerukunan antara agama sendiri, antara agama kita dengan agama orang lain, dengan pemerintah ataupun dengan yang lain. Agama dan Pancasila mungkin berasal dari sumber yang berbeda, namun
namun keduanya menuntut manusia menuju kebaikan yang sama, hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati, dan mendapatkan kasih sayang kepada sesama manusia. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah melanjutkan semangat harmoni, menjaga persatuan di tengah perbedaan, dan mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu di dalam taman yang indah ada berbagai macam-macam bunga. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Terima kasih atas seluruh penonton dan narasumber dan pihak yang telah menonton saya. Saya Bimanyu undur diri, pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, salam dan salam budaya, salam kebajikan.